senang dengan ikan itu, suruh pilih mana, ikan senangin kah, ikan koi kah? Senangin. Karena kita senangnya makan ikan senangin. Tapi bagi orang yang hobi, 10 juta pun dibeli. 10 juta karena warna ikan tadi itu dibeli karena hubus syahwat, kesenangannya di situ, kecintaan kepada keinginan syahwatnya, senangnya di situ. Ada orang senang balap, pokoknya bintang-bintang balap itu jadi idolanya, sehingga dibelilah literatur sepeda motor balap. Kecil sepeda motornya, tapi mirip dengan sepeda motor pembalap. Dibuat berapa beli satunya itu? 250.000. Mainan cuma 250.000. Karena memang hobinya di sana. Oleh karena itu beda-beda setiap orang ini kesenangannya. Yang jelas, zuyyina linnasi hubbus syahwat. Dihiasi manusia itu, Allah buat pandangannya merasa indah dengan kecintaan kepada keinginan-keinginan. Tapi secara umum keinginan itu diterangkan di dalam Al-Quran, minan nisa, kepada siapa? Kepada perempuan. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adharru 'ala rijal minan nisa." Tidak kutinggalkan sepeninggalku satu fitnah yang lebih bermudarat bagi para laki-laki dibanding fitnahnya perempuan. Kalau sudah fitnah perempuan itu paling mudarat bagi para laki-laki. Fitnah perempuan itu paling mudarat bagi para laki-laki. Karena lawan jenis. Oleh karena itu banyak, bahkan Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, idza qama zakah zahaba sulusu dini. Kalau zakar telah tegak, hilang sepertiga agama, tinggal 2/3. Itulah yang dipertahankan. Sepertiganya hilang, tinggal 2/3. Kalau 2/3 itu kokoh, aman. Kalau 2/3 itu goncang, kurang imannya, maka runtuh. Oleh karena itu masalah syahwat ini penting. Apalagi yang masalah diklaim langsung oleh Rasulullah, fitnah terbesar, terberat bagi laki-laki adalah perempuan. Oleh karena itu di dalam agama Islam bagus sudah bagi yang mampu menikah lebih daripada satu. Apalagi sekarang ini pamor pondok pesantren hancur gara-gara tokoh yang tidak bisa memelihara kebersihan diri. Banyak tokoh yang punya pondok pesantren malah mencabuli santri-santrinya, santriwatinya. Nah, ini kan fitnah namanya, fitnah terbesar. Kalau sudah mempunyai santriwati, kemudian bebas bisa melihat ke sana ke sini, apalagi santriwatinya bisa masuk ke dalam rumahnya, ya periksalah diri masing-masing. Kalau sekurang-kurang tidak kuat, buat batasan santriwati tidak boleh masuk ke rumah, atau istrinya yang buat batasan, jangan santriwati masuk ke rumah.
karena suaminya bukan mahramnya. Kalau masuk ke rumah yang dewasa-dewasa, wujuhnya susah, karena pandangan laki-laki fitnah terbesarnya perempuan. Ujung-ujungnya terjadi pencabulan. Apalagi si istri sudah tua, harusnya biarlah bertengkar suami istri, kawin lagi, bertengkar-bertengkarlah situ, tapi dia aman daripada perbuatan dosa. Kan banyak sebagian ulama ustaz itu malah bertengkar dengan bininya. Kenapa? Ternyata kawin lagi, berbini anom. Tapi walaupun dia bertengkar, kiamat di dalam rumah tangganya, dia tidak melakukan dosa daripada dia melakukan dosa. Santriwati yang dihantamkan, nah itu dosa besar, apalagi tidak satu santriwati, 2, 3 sampai 50 orang. Nah ini kalau tidak buat batasan. Nah itu yang dikatakan Rasulullah, fitnah terbesar bagi laki-laki adalah perempuan. Maka bagus santriwati itu suruh pakai cadar, itu bagus, karena cadar itu menghilangkan keinginan. Sekurang-kurangnya tidak melihat ini cantikkah, ini tidakkah, karena tertutup dengan cadar. Dan buat batasan, jangan bebas masuk ke rumah, jangan boleh bersalaman. Salaman santriwati dengan pengasuhnya tidak boleh. Ayah Ali Kuala Tungkal itu kalau beliau perpisahan santri dengan pondoknya lah akhir tahun, itu kalau santriwati sekalipun pakai sarung tangan itu tidak salaman dengan beliau, tapi salamannya dengan istri beliau. Santri putra baru salaman dengan beliau, tidak salaman dengan istri beliau. Nah, jadi santri putra salaman dengan beliau pengasuh, santri putri salaman dengan istri pengasuh. Santri putri tidak boleh salaman dengan guru para yang laki-laki, para asatidz. Tapi santri putri salamannya dengan para ustazah. Itu sekalipun pakai sarung tangan, saking menjaga supaya jangan ada fitnah. Perempuan ya, jadi perempuan itu banyak hadis-hadis tentang perempuan yang disabdakan Rasulullah SAW. Salah satunya bahaya perempuan. Juga Rasulullah SAW pernah bersabda, "Istausu bin nisa khairan." Aku wasiatkan kepada kalian berbuat baik kepada perempuan. Fa innal mar'ah khuliqat min adh-dhalaq. Kata Rasulullah, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Dulu Sayyidatuna Hawa. Lain kalau yang sekarang ini kan cucu-cucunya ini lain, tetap dengan air mani. Tapi asal muasalnya Adam daripada tanah, Sayyidatuna Hawa dari tulang rusuk. Nah, jadi yang asalnya itu tetap ada kecenderungan terbawa dia. Adam daripada tanah, Sayyidatuna dari tulang rusuk Nabi Adam. Yang bagian mana? Yang paling atas, karena itu yang paling bengkok. Paling bengkoknya tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fi dhalli a'lahu. Yang paling atas itu paling bengkok. Jika engkau, kata Rasulullah, luruskan itu tulang rusuk, maka kasar tahu, kau patahkan dia. Kalau dimamai, dimarahi terus supaya dia betul kerja, umpama patah dia.
Yang ada malah nangis patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Tapi kalau engkau biarkan tidak ditegur, biarkan saja dia umpama tersalah, maka dia senantiasa bengkok. Maka aku wasiatkan, kata Rasulullah, berbuat baik dengan perempuan, jangan kasar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh memuliakan perempuan. Akrimun nisa, memuliakan perempuan. Wallah, demi Allah, kata Rasulullah, ma akramahunna illa karim. Tidak ada orang yang memuliakan perempuan kecuali dia orang mulia. Wala ahanahunna illa lalim. Tidak ada orang yang menghinakan perempuan kecuali dia adalah orang yang hina. Wallahi, demi Allah, inni uhibbu an akuna kariman maghluban min an akuna laiman ghaliban. Aku lebih senang, kata Rasulullah, jadi orang yang mulia sekalipun kalah dengan istrinya. Kalah sebab mengalah. Dibanding aku kelihatan mulia tapi hina di sisi Allah sebab tidak mau kalah dengan istrinya. Artinya mengalah, bukan kalah. Kalau kalah jangan mengalah, karena kalau kalah tidak akan bisa yang namanya memimpin keluarga. Tapi kalau mengalah bagus. Nabi Muhammad sering mengalah. Bahkan Nabi Muhammad itu orang umur 50 kawin dengan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu dikumpuli umur 9 tahun, diangkat nikah umur 6 tahun. Umur 9 tahun masa itu dewasa. Masa sekarang saja umur 25 tahun belum bisa bertapas. Anak-anak gadis zaman sekarang agak manja sedikit. Seluruhnya kadang-kadang pembantu yang mengurus, kadang-kadang orang tuanya, bahkan kadang-kadang neneknya yang bertapas. Mana anak gadisnya? Sibuk main HP. Orang zaman dulu 16 tahun kawinan, 14 tahun kawin, patingannya banyak. Tamat SMP, kadang-kadang belum tamat SMP ditawari sudah. Haruskankah nak kawinkah? Jawabannya. Ada yang hendak melamar nih. Berapa umur anak? 14 tahun. Baru kelas 1, kelas 2 SMP. Cuman ada yang datang melamar. Haruskankah nak kawinkah? Adikmu banyak kawin, nyaman, ada lagi aku membiayai. Jawabannya. Udahlah kawin. 14 tahun kawinan, tapi dewasa orang-orang zaman dulu karena tuntutan kehidupan. Orang dulu berkebun, orang dulu perempuan bisa main nior, bisa moyak nior. Nah, perempuan sekarang bisa main HP, cuma tidak bisa apa-apa. Apalagi zaman Rasulullah 9 tahun itu ya, dewasa dia, dikawin oleh Rasulullah. Tapi bagaimana sikap Nabi? Nabi tidak harus kayak wibawa, harus hormat. Bahkan Nabi sengaja main kejar-kejaran dengan Sayyidah Aisyah, bergurau. Karena ini masih 9 tahun, 10 tahun, kejar-kejaran dalam rumah, keliling-keliling. Bahkan kadang-kadang Nabi Muhammad kalah kejar-kejaran dengan Sayyidah Aisyah. Bukan kalah, mengalah, pura-pura kalah. Ya, namanya orang bergurau kan, mesra sekalipun sudah 50 tahun. Aku aja bisa aja mesra asal bini anom juga. Amun bini sesama 50 tahun nyali benar yang mesra pula. Ini bisa lakian aja Pak. Alasannya hendak ke bini anom. Bisa aja mesra asal bini anom. Bini orang ada yang mesra. Ya. Itu sifat Nabi. Nabi tidak kaku dalam rumah tangganya, bahkan sering menyanjung. Sayyidah Aisyah diberi gelar Umairah. Umairah itu perempuan
yang punya kulit putih kemerah-merahan. Memang orang Arab itu terkenal bungas-bungas. Kalau kada percaya, nah itulah kata Arab. Pergi umroh, jangan bawa bini. Nah, kira sarikinya melihat ya. Nah, pergi umroh. Ada usah orang Arab asli yang kecampuran jadi yang keliling-keliling berjalan di Masjid Nabawi itu. Duduk di Masjid Nabawi, melihat merenung kayak apa orang berhari. Cuma fitnahnya besar kata bawa bini. Kita lihat bebinian Arab, hidung mancung-mancung ngalihai lagi. Jadi kalau umpama umroh, bagus bawa bini. Bawa bini itu aman. Kalau yang kada bawa bini, maka jaga pandangan. Karena beda kulit sana dengan kulit perempuan kita beda. Ini ulun kada suah bicara dengan bini kayak ini. Ini ceramah benar. Di rumah kada wadi ketahuannya. Nah, dia berarti dulu berbinian Arab bukan melihat dia berjalan. Nah, orang ramai di Masjid Nabawi mau kada mau masa kepejam kita kada mungkin teranjah orang. Mau kada mau kita harus melihat. Terlihat itu kada apa-apa asal jangan mengguliti. Siapa yang menyampai? Sahabat Umar. Pertama kali melihat itu rezeki. Oh, jauh pantas. Kayak apa ibu-ibu kita dahulu, perempuan-perempuan yang disebut Sayyidah Aisyah Umairah, itu pasti bungas orangnya. Karena dilihat zaman sekarang aja bungas-bungas, apalagi asli orang Arab. Dan itu gambaran bidadari sebenarnya. Bidadari itu digambarkan dalam Al-Quran, surah Al-Waqi'ah, lihat di sana. Juga surah Ar-Rahman diperinci oleh Al-Imam Al-Ghazali. Rambut mereka itu panjang, rambutnya lurus, mata hitamnya ini betul-betul hitam, putihnya betul-betul putih. Jadi matanya yang hitamnya itu betul-betul hitam, putihnya betul-betul putih. Dan mereka bukan sipit, tapi bulat. Nah, matanya itu bulat, galak lah bahasa kita. Bulat galak tuh kayak orang beli. Orang beli itu yang mencilik-cilik matanya, hari beli itu kan galak. Ada sipit, ada mata bidadari itu tajam, galak matanya, kata Imam Al-Ghazali. Tapi aku yang ketujuh yang sipit kayak apa? Oh, gampang itu. Nah, tinggal minta yang sipit ada. Rambut pirang ada. Tapi sampai di sana nanti tetap merasa yang hitam, rambut hitam lebih cantik dibanding rambut pirang. Rambut pirang itu ya orang-orang barat. Kuning rambut, krim rambut. Kalau orang-orang Arab itu hitam rambut. Jadi berbuat baik kepada perempuan itu jadi orang mulia di sisi Allah, termasuk mengalah. Nabi Muhammad jahit baju, Nabi Muhammad nyapu rumah, Nabi Muhammad menjahit sandal sendiri kalau putus. Dada nyuruh-nyuruh istrinya tidak ada. Namun di sisi lain ada hadis Rasulullah tentang neraka yang diisi kebanyakan perempuan. Ini hati-hati ibu-ibu yang di belakang itu. Perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittalaqtu fil jannah." Hadis Bukhari Muslim ya. Aku melihat di surga. Faraitu aktsara ahliha al-fuqara. Aku lihat kebanyakan penduduk surga itu para orang-orang fakir, bukan orang-orang sugih. Nah, kenapa orang-orang fakir? Karena orang fakir itu rata-rata nyaman beramal ibadah. Padahal kalau dibanding kata Imam Al-Ghazali, mana lebih baik fakir sabar, ghani syakir, orang kaya tapi bersyukur. Lebih baik orang kaya bersyukur. Masalahnya orang kaya susah bersyukur.
Aku bisa aja, alhamdulillah. Itu bukan syukur, itu ucapan pujian kepada Allah. Yang namanya syukur itu, nah, ini yang namanya syukur. Bukan bertasbih ini, julung duit. Makanya berat, aku mencari ya, apa pulang beri orang. Ada yang rajin beri orang, tapi minta video pulang supaya viral. Itu bukan ikhlas, tapi supaya dapat duit dari media sosial pula. Nah, lain juga. Jadi kebanyakan penduduk surga al-fuqara. Jadi mana aku ini sugih. Nah, bukan kadang-kadang orang kaya ada, cuma kebanyakan orang miskin. Orang kayanya tetap ada. Siapa mereka? Orang kaya yang bersyukur. Karena orang kaya itu paling gampang beramal ibadah. Orang miskin perlu banyak tasbih. Ingin bersedekah, duit tidak ada. Orang kaya bisa bertasbih, bisa sedekah. Kalau ingin sholat ingin sholat tahajud supaya betah, hidupkan AC, buat ruangan khusus di rumah pakai AC, buat musola ada AC-nya. Senanglah beramal ibadah. Cuman nyatanya siapa yang paling rajin beramal ibadah? Rata-rata orang miskin. Jadi orang kaya itu paling gampang beramal ibadah karena lengkap. Ingin buat di rumah khusus untuk khalwat, minta suruh tukang buatkan ruangan 1,5 kali 2 meter. Untuk apa kata tukang? Untuk menyepi, berkhalwat, beramal ibadah kepada Allah. Hadapkan ke arah kiblat. Dan tempat kita letakkan AC 1 di situ. Jangan uring di wadah itu, sembahyang. Orang miskin beramal ibadah, rumah papan, AC tidak ada, kadang kepanasan, kadang kenyamukan, karpetnya tidak ada, yang ada tikar. Kan susah. Jadi paling gampang beramal ibadah orang sugih. Cuman kenapa fuqara yang kebanyakan ahli surga? Karena mereka nyatanya yang lebih banyak beramal ibadah. Faraitu aktsara ahliha wa talaqtu finnar. Kemudian kulihat neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faraitu aktsara ahliha an-nisa. Kebanyakan kulihat penduduk neraka itu perempuan. Secara logika memang banyak perempuan dibanding laki-laki. Aurat perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Tahun 2010 ada yang mengadakan penelitian. Jumlah sekarang itu perempuan, bukan sekarang ya, 2010. Sekarang Allahu a'lam, tidak upgrade, kita tidak baca lagi. 2010 laki-laki dibanding perempuan itu 1:7. Rata-rata ya, 1:7. Jadi kalau 1-nya laki-laki, 7-nya perempuan. Jadi kalau 1 laki-laki kawin dengan 1 perempuan, 6 nganggur. Yang 6 ini dia dapat jatahnya. Itu zaman sekarang. Nanti di akhir zaman lebih parah, 1:50. Jadi kalau dilihat itu wajar perempuan lebih banyak menduduki bertempat di neraka Allah. Maka hati-hati perempuan. Yang kedua, perempuan lebih besar syahwatnya. Kalau iman tidak kuat, susah. Sahabat Umar keliling-keliling Madinah. Ternyata ada perempuan, dulu kan tidak ada lampu, jadi gelap. Tapi sahabat Umar keliling-keliling di Madinah. Ternyata ada perempuan bersyair. Perempuan bersyair. Apa syair perempuan tersebut? Tatawala hadzal lailu waswadda janibuhu wa araqani alla khayrila illa aibu. Bahasa kita ini, alangkah panjangnya malam,
alangkah panjangnya malam dan gelapnya malam. Sedangkan di sisiku tidak ada kekasihku. Lakinya nggak ada, laki ada. Fawallahi la wallahi, fawallahi laulallahu la rabba ghairu. Demi Allah, jikalau bukan karena Allah dan tidak ada Tuhan selain Dia, niscaya bergejolaklah hatiku. Cuman Allah yang memendam hatiku ini supaya jangan bergejolak. Sahabat Umar ini paham. Oh, kata sahabat Umar, ini perempuan kerindangan, rindu dengan lakinya, tapi imannya kuat sehingga dia mengeluh pada malam itu, jikalau bukan karena Allah yang menundukkan gejolaknya, mungkin sudah melakukan hal-hal yang tidak pantas. Akhirnya besok hari sahabat Umar mendatangi Hafsah, anak beliau. Hafsah, kata sahabat Umar, kira-kira perempuan itu kalau sudah berlaki berapa lama tahannya kalau tidak disentuh? Malulah Hafsah. Dia Hafsah tidak menjawab. Hafsah, apa kata sahabat Umar? La haya'a 'ala din, tidak ada malu fiddin, di dalam masalah agama. Ini penting kata sahabat Umar. Maka Hafsah menjawab hanya dengan isyarat tangan, begini atau begini, kata Hafsah. Artinya perempuan itu bisa tahan 4 sampai 6 bulan. Lewat daripada itu bahaya, karena sudah berlaki, Pak. Akhirnya sahabat Umar buat keputusan, prajurit tentara yang melakukan perjalanan perang kalau sudah 4 sampai 6 bulan wajib kembali ke Madinah, ganti dengan tentara yang baru. Nah, ini perempuan disebut Hafsah bisa tahan 4 sampai 6 bulan. Lebih daripada itu iman yang menekannya. Perempuan ini kebanyakan perempuan penduduk neraka. Yang pertama, jumlahnya memang kebanyakan. Yang kedua, syahwat lebih besar dibanding laki-laki. Yang ketiga, auratnya lebih banyak dibanding laki-laki. Laki-laki kalau tidak pakai kopiah keluar ya tidak masalah, pakai tangan pendek keluar ya tidak masalah. Perempuan tidak pakai jilbab dosa, pakai jilbab, baju ketat dosa, baju longgar, selawat ketat dosa, selawat longgar, baju ketat dosa. Nah, kan susah. Itu di kota itu. Belum lagi yang di desa-desa, tambah parah. Nah, betapas di parit. Apa namanya nih? Betapih dedaan di parit. Nah, betapas. Lewat laki orang melihat. Oh, betapas kah? Jadi, ya. Betataguran. Nah, betelanjang dada, telanjang dada, betapih dada. Di depan rumah parit. Bersamaan bertetapas di parit, laki orang melihat, haramlah, haram. Lakinya membiarkan, dosalah dosa. Dia bertetapas di situ, dosalah dosa. Banyak auratnya perempuan ini, maka cobaannya lebih banyak. Maka oleh karena itu, kalau iman tidak kuat, maka wajar perempuan itu kebanyakan menduduki neraka Allah. Yang kedua, selanjutnya egoisnya lebih banyak. Ketatnya dengan duit pun kuat juga. Kadang-kadang kita tuh heran juga. Orang rumah sendirilah kadang-kadang. Ada pengemis, ada orang kuburan, orang minta duit sekian kuburan. Nah, orang Abdul Manap kolong jabatan nih, kuburan jabatan nih yang belum malam datang ke rumah bawa kotak agak map. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sumbangan pembersihan kuburan ya. Oh iyalah, suruh bini manggil duit. Berapa diambilnya? 2.000 rupiah.
Pak Jokowi ini pemalar benar 2.000 rupiah itu masuk WC benar. Panininya di situ berkubur, pada tua di situ berkubur. Orang tuh menapaskan julung 2.000 rupiah. Jadi berapa aja? Kok julung ada 20.000? Umay aja banyaknya. Umay aja banyaknya. Oh, ke ini kak beginian. Jadi kalau Menteri Keuangan itu beginian ketat pak. Ngalih kalau udah julung duit ke bini kada lepas lagi pokoknya. Jadi jangan julung duit ke bini. Dapat hasil julung ke bini. Itu paksa maratap minta duit rokok. Duit rokok mana? Mahal-mahal rokok dapat kan 25.000 mahalnya aja. Rokok 10.000 benar. Jadi awak nyimpan duit. Jangan bini menyimpan duit pokoknya ketat kalau udah menyimpan duit. Kayak ini rupanya kada sunyaan berbini bang. Cuman kalau seumpama perempuan bisa menghilangkan sifat-sifat yang kada baik, egoisnya dihilangkan, sifat ketatnya dengan duit dihilangkan, kemudian hal-hal yang lain suka ngerumpi itu, suka nawar, hilangkan juga. Makanya lu kedua bila bertukar lawan bini itu kada wani supan moha. Bininya kan supan ada. Juga bila bertukar lawan aku masuk toko tukari. Walaupun mahal. Kada boleh nawar sekali, 2 kali, 3 kali kada boleh. Supan moha di mana-mana moha. Awak jualan aja berhari. Jadi kayak apa? Pokoknya kalau masuk toko ini harus ditukari. Kalau merasa mahal suatu ketika jangan lagi datang ke situ, cari toko lain. Tapi kalau udah masuk jangan PHP. Nah, itu standar kita sudah. Kalau orang rumah tuh sanggup beginian nawar berapa itu aja. Seharga ini banyak mahalnya turunkan lagi. Mahalnya mahal ada toko lain aja. Itu kesempatan. Pokoknya berdapat paling kurang seini dah tukari. Itu aja. Jadi itu watak yang kada baik juga. Kalau belanja loan aku kayak itu caranya. Kita pengalaman jualan bang, suap bang jualan juga. Kayak itu bang jual bini. Baru kita jualan baju pasar rakyat itu 3 tahun yang silam. Paling ngalih beginian terpilihan. Nyaman kebinian darat, kebinian darat ini orang darat nyaman sedikit. Orang darat itu nyaman. Berapa nih? Ya kita 170, 150 aja. Ayo jual. Orang darat bungkus. Lihat muha, ini orang kebilahan ya. Muha kan ketahuan bisa ketemu di jalan. Orang kebilahan. Berapa nih? Aja. Orang kebilahan jangan mandak 170, 190. Umay aja mahalnya berapa? Garang aci handak 150 aja. Ayo jual. Coba nak 170. Umay aja mahalnya sama apa itu jual. 120 aja. Andai apa kita mangkat lagi. Itu pengalaman penjualan. Aja. Bisa deh, kurangi bang pulang aja. Nah, itu orang kebilahannya kukurunan aja bang nawar. Ada yang menjual ngarang orang tua, itu lebih parah lagi. Macam mahalnya, aku ini murid abahmu aja. Nah, coba ini parahnya orang ini menjual orang tua. Aku ini murid abahmu aja. Joko murid tuh tambah aja, bagi duit lagi. Nah, meningkat jangan dia song-song marah dengan abahmu kayak itu seharusnya. Ini kata sih, aku ini murid abahmu mahalnya jual. Ini orang terpilihan juga ada orang. Nah itulah watak-watak. Ada beginian aja bang. Lelaki itu ada, cuman kebanyakan beginian. Karena kita lihat pengalaman jualan kayak itu. Lelakian berapa paling kurang sini, bungkus ya. Ada cerewet ini. Nah perempuan agak lain bang bahasanya. Yang sabar-sabar aja. Yang membuka sejadah, buka selawar, kada jadi nukar, itu perempuan aja rata-rata. Itu pengalaman kisah nyata tuh. Nah, sekarang hampir berjualan. Kalau di online sudah orang banyak di online.
Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat, mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang dekat kepadanya, mengalahkan hawa nafsu kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت وتجازى من النار والعفو عند الحساب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.